Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi nasta'in wa ala alihi wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para sahabat kami pemirsa ngaji online bersama MBCN Warspaya yang kami hormati. Alhamdulillah saat ini kita sudah memasuki fase ketiga dari bulan Ramadan, yaitu 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan, di mana di hari ke-10 terakhir ini merupakan hari-hari yang potensial kita berjumpa dengan satu malam yang amat sangat agung yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu, pada kesempatan malam hari ini kami akan berbicara tentang seputar malam Lailatul Qadar. Apa itu malam Lailatul Qadar dan bagaimana asal usulnya kok bisa umat Islam ini dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan malam Lailatul Qadar, dan bagaimana cara ulama kita dahulu bisa memprediksi hadirnya malam Lailatul Qadar dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kami langsung akan membahas tentang apa itu malam Lailatul Qadar dan bagaimana sejarahnya. Adapun kitab yang kami pakai adalah kitab As-Siyam Adabuhu Matalibuhu Fawaiduhu Fadailuhu karya Syekh Abdullah Sirajuddin Al-Husaini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, apa itu malam Lailatul Qadar? Dan sebelumnya perlu kita ketengahkan. Saya baca referensi dari kitab I'anatul Talibin karya Abu Bakar Syatto maupun dari kitab tafsirnya Imam An-Nawawi, Syekh Nawawi Banten, di mana di situ dikisahkan bagaimana awal mula Allah Ta'ala mengkaruniakan kepada umat Nabi Muhammad SAW malam yang bernama malam Lailatul Qadar. Suatu ketika di hadapan baginda Nabi SAW disebutkan tentang ibadah yang dilakukan oleh umat terdahulu, di mana ibadah itu berupa ada seorang laki-laki dalam rentang waktu yang amat sangat lama, dari malam hari sampai pagi hari, dia senantiasa beribadah kepada Allah. Adapun di siang harinya dia berjihad di jalan Allah. Hal itu ia lakukan dalam rentang waktu yang sangat lama, yaitu kurang lebih sampai 1000 bulan, atau yang bertepatan dengan 1000 bulan itu sebanding dengan 83 tahun lebih 4 bulan. Maka saat itu Nabi Muhammad SAW begitu amat takjub dengan ibadah yang dilakukan oleh seseorang dari kaum Bani Israel itu. Lalu Allah Maha mengetahui apa yang terbetik dalam hati kecil baginda Habibina Muhammad SAW, karena beliau SAW tahu diri bahwa umatnya ini adalah umat yang umurnya pendek-pendek, sedangkan amalnya juga tidak terlalu panjang. Maka Allah akhirnya mengkaruniakan anugerah besar yang bernama malam Lailatul Qadar, yang barang siapa beribadah di malam itu maka akan jauh melampaui dari ibadah-ibadah orang-orang umat terdahulu, di mana mereka beribadah dalam rentang waktu 1000 bulan. Dan harus kita ketahui, pada zaman dahulu seseorang betul-betul dikatakan al-abid
dikatakan seorang yang betul-betul menjadi hamba Allah sejati itu kalau sudah melewati fase beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala minimal 1000 bulan tidak pernah berdurhaka, tidak pernah bermaksiat kepada Allah, baru dikatakan al-abid. Akan tetapi untuk umat baginda Nabi Muhammad SAW tidak perlu beribadah sepanjang itu. Akan tetapi jika kita melakukan ritual ibadah, melakukan amal soleh di suatu malam yang malam itu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka nilai pahalanya atau nilai keutamaannya jauh melampaui orang-orang terdahulu yang beribadah dalam rentang waktu 83 tahun lebih 4 bulan itu. Oleh karena itu di sini dikatakan, kenapa dikatakan malam itu dikatakan malam Lailatul Qadar. Amma wajhu tasmiyatiha Lailatul Qadar faqila al-qadar huna ma'nahu al-miqdar wal fadl wasyaraf. Jadi perlu diketahui bahwa namanya Lailatul Qadar itu kan terdiri dari 2 suku kata. Ada Lailah yang artinya malam dan satunya Al-Qadar. Al-Qadar itu bermakna al-miqdar wal fadl wasyaraf, bermakna keutamaan, bermakna pangkat, bermakna kemuliaan. Dalam arti kalau digabung malam yang mulia, malam yang agung gitu. Dikatakan demikian, kenapa dinamakan dengan malam Lailatul Qadar? Wasumiyat bidzalika li'annaha 'azimatul qadri wasya'ni. Karena malam itu amat sangat agung, amat sangat mulia kedudukannya. Ini alasan pertama. Jadi dinamakan malam Lailatul Qadar yang pertama adalah karena malam itu amat sangat agung dan amat sangat mulia. Kemudian alasan yang kedua, aw li'annaha tuksibu man ahyaha qadran 'aziman wa syarafan rafi'an indallah. Dikatakan malam Lailatul Qadar karena malam itu dapat mengantarkan siapapun orang-orang yang menghidupkan malam itu dengan ritual ibadah, diantarkan kemana? Diantarkan oleh malam itu menuju derajat yang amat sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini alasan yang kedua. Jadi dikatakan malam Lailatul Qadar karena malam itu bisa mengantarkan atau membawa orang-orang yang menghidupkan malam itu dengan ritual ibadah, diantarkan pada derajat yang amat sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu sekali lagi alasan yang kedua. Kemudian yang ketiga, aw li anna al-amal as-salih fiha lahu qadrun 'azimun wa thawabun katsirun indallah. Lidzalika kana al-amal as-salih fiha khairan min al-amal fi alfi syahrin. Yang ketiga dikatakan kenapa dinamakan Lailatul Qadar? Karena melakukan ritual ibadah atau melakukan amal soleh yang bertepatan dengan malam itu, maka nilainya amat sangat agung di sisi Allah. Jadi dipandang sebagai ibadah yang agung dan dianugerahi pahala yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai dikatakan bahwa saking agungnya amalan itu, saking agungnya pahala itu jauh lebih baik dibandingkan beribadah selama 1000 bulan yang di situ tidak ada unsur malam Lailatul Qadarnya. Jadi sekali lagi di sini paling tidak ada alasan kenapa malam itu dikatakan Lailatul Qadar. Yang pertama kami ulang, karena malam itu adalah malam yang amat sangat agung dan mulia. Yang kedua, karena malam itu mengantarkan siapapun orang-orang yang menghidupkan malam itu dengan ibadah yang disukai oleh Allah, tentunya diantarkan pada derajat yang amat sangat agung di sisi Allah. Kemudian yang ketiga alasannya dinamakan Lailatul Qadar karena melakukan amal soleh di dalamnya amat sangat agung kadarnya di sisi Allah. Saking agungnya itu sampai-sampai dipandang sebagai amalan yang jauh lebih baik dibandingkan dengan 1000 malam. Itu sekali lagi alasan-alasan kenapa malam itu dikatakan malam Lailatul Qadar. Kemudian di sini
ada hal yang menarik juga. Wakil al-qadar guna bimakna takdir. Al-qadar, ada sebagian ulama yang memaknai al-qadar di sini adalah dengan makna takdir. Kenapa? Li'annaha lailatun tufraqu fiha at-taqadirul muhkamah al-mustamilatu 'alal ajal wal arzaq wa hawaditsil 'alam kulliha wa yuhadu bidzalika ilal malaikati litanfir. Dikatakan makna daripada qadar itu adalah takdir, karena pada malam itu ditetapkan takdir-takdir oleh Allah Subhanahu wa taala, yang di situ ketetapan takdir itu meliputi tentang ajal seseorang, kemudian rezekinya, dan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi pada alam semesta ini. Lalu setelah dicatat itu dipasrahkan kepada malaikat. Ini sekali lagi bagian daripada makna qadar itu adalah makna takdir. Jadi di samping malam itu adalah malam yang agung, kata sebagian ulama di sini juga malam ketetapan takdir. Akan tetapi sekali lagi dalam masalah ini ulama sebetulnya beda pendapat. Ini perbedaan pendapat karena memang di dalam perbedaan dalam merespon firman Allah dalam surat Ad-Dukhan. Hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna mundzirin. Jadi di sini Allah berfirman fiha yufraqu kullu amrin hakim. Sebetulnya turunnya Al-Qur'an pada malam mubarakah. Dan yang dimaksud malam mubarakah di situ sebetulnya malam apa? Apakah itu malam Lailatul Qadar ataukah malam nisfu Sya'ban? Terus terang, sebagian mufassir atau banyak para mufassir mengatakan bahwa yang dimaksud malam mubarakah di situ adalah malam Lailatul Qadar. Namun tidak sedikit pula sebagian mufassir mengatakan bahwa malam mubarakah di situ adalah malam nisfu Sya'ban. Ada salah seorang ulama kontemporer, beliau bernama Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Alwi bin Maliki Al-Hasan Asyadili Al-Maliki itu, di mana beliau Sayyid Muhammad mengatakan bahwa di dalam merespon perbedaan interpretasi ini, jika kita, kata beliau, jika kita menerapkan metode tarjih, mengunggulkan salah satu dari dua riwayat, di mana satu riwayat mengatakan di situ berbicara dalam konteks Lailatul Qadar, sementara yang satunya berbicara dalam konteks nisfu Sya'ban, maka yang lebih unggul adalah pendapat yang mengatakan atau riwayat yang mengatakan bahwa itu konteksnya adalah konteks Lailatul Qadar. Akan tetapi jika, kata beliau, jika kita memakai metode al-jam'u, yaitu mengkolaborasi, memadukan dua riwayat ini tanpa ada satu yang dibuang, maka berarti malam mubarakah di situ adalah malam nisfu Sya'ban. Artinya begini logikanya. Betul bahwa ketetapan takdir di situ oleh Allah diposisikan pada malam nisfu Sya'ban. Akan tetapi pada malam Lailatul Qadar catatan itu dipasrahkan kepada malaikat-malaikat yang bertugas, alias para malaikat-malaikat sebagai eksekutornya untuk melakukan eksekusinya, seperti itu. Dan perlu diketahui di dalam perspektif Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang namanya takdir Allah itu sebetulnya adalah qadim. Allah telah menentukan kejadian alam semesta ini, peristiwa A, peristiwa B, dan seterusnya, itu semuanya ditetapkan oleh Allah dalam ilmunya yang azali saat sebelum terciptanya alam semesta ini. Belum ada arah, belum ada atas, belum ada bawah, belum ada langit, belum ada bumi, belum ada gugusan galaksi dan sebagainya. Semua itu telah ditetapkan oleh Allah. Lalu apa maksud Allah menetapkan takdir pada malam nisfu Sya'ban atau pada malam Lailatul Qadar misalnya? Maka itu kata para ulama adalah Allah hanya menampakkan pengetahuan Allah. Jadi takdir Allah yang Allah sudah tetapkan sebelum-sebelumnya itu Allah beritahukan kepada malaikat, dan itu terjadi berulang-ulang dalam siklus tahunan. Jadi Allah beritahukan kepada malaikat
ini loh peristiwa yang akan terjadi 1 tahun ke depan, bahwa si A akan meninggal, bahwa si B akan lahir, bahwa si A akan haji, bahwa si B akan menjadi begini-begini. Semuanya oleh Allah hanya diberitahukan saja. Itu maksud Allah menetapkan takdir pada malam nisfu Sya'ban, lalu setelah itu dipasrahkan kepada malaikat untuk dieksekusi. Jadi malaikat Jibril tugasnya apa, malaikat Mikail tugasnya apa, dan malaikat Israil tugasnya apa, dan semuanya mengacu atau katakanlah copy paste daripada sebagian daripada ilmu Allah yang Allah bocorkan pada malam nisfu Sya'ban itu. Kemudian kalau kita melacak dalam catatan-catatan para ulama, bagaimana kita bisa mengetahui hadirnya malam Lailatul Qadar ini? Terus terang dalam masalah ini adalah sebetulnya tidak ada ulama itu bisa memastikan kapan terjadinya malam Lailatul Qadar. Yang ada hanyalah prediksi-prediksi saja. Kata para sahabat pun sekalipun itu tetap mengatakan hanya prediksi belaka. Tidak ada ulama yang bisa memastikan. Kalau berdasarkan pengalaman para ulama, diantaranya Imam Al-Ghazali, Lailatul Qadar itu bisa diprediksi datangnya itu melalui apa? Dari awal lahirnya Ramadan itu. Jadi kalau misalnya hari awalnya hari Ahad atau hari Rabu, nanti bisa diketahui terjadinya pada malam keberapa. Jadi semuanya hanya berdasarkan eksperimen. Kata Al-Ghazali, kalau datangnya atau awal Ramadan itu jatuh pada hari Ahad atau Rabu, maka besar kemungkinan malam Lailatul Qadar itu jatuh pada malam 29. Berarti ini hari ini, tahun ini, di mana kita mengawali Ramadan ini, yaitu bermula dari hari Ahad. Jadi kalau datangnya Ramadan itu bertepatan dengan hari Rabu atau hari Ahad, maka malam Lailatul Qadarnya itu bertepatan dengan malam 29. Akan tetapi kalau hari Selasa atau Jumat, ini saya baca tadi di kitab I'anatul Talibin, kalau hari Selasa atau Jumat maka Lailatul Qadar itu besar kemungkinan jatuh pada malam 27. Sementara kalau hari Senin awal Ramadannya, maka Lailatul Qadarnya itu besar kemungkinan jatuh pada malam 21. Sementara kalau hari Kamis yaitu jatuh pada malam 25. Sementara kalau Sabtu yaitu 23. Jadi jatuh pada malam-malam ganjil. Seperti yang diyakini oleh para ulama bahwa besar kemungkinan malam Lailatul Qadar itu terjadinya pada malam-malam ganjil. Akan tetapi ada tesis yang disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu menegaskan bahwa besar kemungkinan datangnya malam Lailatul Qadar itu selalu bertepatan dengan malam 27. Apa dasar beliau? Beliau begini, mendasarkan kesimpulan seperti itu pada tesis-tesis begini. Allah itu sesungguhnya menyukai hal-hal yang ganjil, hitungan-hitungan yang ganjil. Di antara hitungan yang ganjil itu, oleh Allah yang paling disukai adalah angka 7. Jadi Allah ciptakan langit 7, ciptakan bumi 7 lapis, ciptakan neraka juga 7 lapis, dan manusia ini anggota yang berpotensi bermaksiat kepada Allah juga ada 7, itu tangan, hidung, mulut dan sebagainya. Jadi angka-angka 7. Sementara potensi datangnya malam Lailatul Qadar itu bertepatan pada 10 hari terakhir. Kalau begitu bertepatan tanggal 27 kata beliau. Itu kesimpulan yang pertama. Kemudian kata beliau pula, saya baca di dalam tafsir Syekh Nawawi Banten, bahwa beliau mendasarkan kesimpulan bahwa datangnya malam Lailatul Qadar itu bertepatan dengan malam 27 didasarkan pada teori begini. Sesungguhnya
dalam surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar, itu jika dihitung ada kurang lebih 30 kata. Ada 30 kata. Sementara kalimat hiya, salamun hiya hatta, salamun hiya yang itu merupakan kata ganti yang merujuk kepada Lailatul Qadar, itu tepat pada angka kalimat yang ke-27 gitu. Jadi salamun hiya yang sekali lagi yang merupakan domir yang marjeknya kembali ke Lailatul Qadar, itu menunjuk pada atau bertepatan pada angka ke-27. Dengan begitu Lailatul Qadar itu adalah bertepatan dengan 27, malam ke-27. Dan kesimpulan yang terakhir, bahwa Ibnu Abbas itu menyimpulkan Lailatul Qadar itu adalah malam ke-27 mendasarkan pada tesis ini, bahwa kata beliau, kata Lailatul Qadar itu kalau dihitung ada 9 huruf. Laila, lam, ya, lam, ta itu dan seterusnya, itu ada 9. Dalam Al-Quran Lailatul Qadar itu diulang sebanyak 3 kali, yaitu bertepatan pada surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul Qadar jadi diulang sebanyak 3 kali. 3 dikali 9 itu sama dengan 27. Dengan begitu berarti besar kemungkinan malam Lailatul Qadar itu jatuh pada malam 27. Sekali lagi ini cuma kesimpulan dari Abdullah bin Abbas. Artinya beliau itu sebetulnya tidak bisa memastikan juga. Dan kalau kita perhatikan, nyaris ulama itu bersepakat bahwa malam-malam yang berpotensi datangnya malam Lailatul Qadar itu hanya bertepatan dengan 10 hari terakhir, yaitu malam-malam ganjil. Akan tetapi dalam masalah ini ulama sebetulnya tak sepakat. Artinya masih ada perbedaan pendapat. Kalau Ramadannya itu tidak genap 27, tidak genap 30 hari. Kalau 30 hari usia Ramadan, ulama sepakat bahwa besar kemungkinan terjadinya Lailatul Qadar itu betul pada malam-malam ganjil, yaitu malam 21, malam 23, malam 25, malam 27 dan malam 29. Akan tetapi jika usia Ramadan itu kurang dari 30 hari alias 29 hari, maka di sini ada sebagian pendapat unik yang dikutip oleh ulama besar dari India, Syekh Zakaria Al-Kandahlawi, pendiri dari Jemaah Tabligh itu. Di dalam kitab Fadhailul Amal di situ diterangkan bahwa ada salah seorang ulama, kalau tak salah itu Ibnu Hazm, mengatakan begini, jika Ramadan itu usianya 29, maka hitungan ganjil itu bukan dihitung dari malam 21, akan tetapi dihitung dari malam 20, kemudian 22, 24, 26, 28 begitu. Ini unik ini. Oleh karena ulama itu sebetulnya tak sepakat kapan datangnya malam Lailatul Qadar, maka agar kita betul-betul bisa bertemu dengan malam Lailatul Qadar itu, maka kita harus betul-betul semangat sepanjang bulan Ramadan itu, bersemangat ibadah, tadarus, sholat malam dan sebagainya sepanjang malam sepanjang Ramadan. Jadi jangan hanya kita rajin ibadah hanya bertepatan dengan malam-malam ganjil. Dan itu mengapa sebetulnya hikmah Allah Subhanahu wa taala merahasiakan kapan itu terjadinya malam Lailatul Qadar. Itu tidak lain hikmahnya adalah untuk menguji kepada kita mana di antara hamba-hamba Allah yang betul-betul menjaga konsistensi ibadahnya, dan mana di antara hamba-hamba Allah itu yang melakukan ibadah secara inkonsisten. Kemudian di sini ada pendapat yang menarik. Qala ba'dul muhaqqiqin minal arifin, inna lailatul qadri tutlaqu ala lailataini. Ada sebagian ulama muhakkik yang berpendapat bahwa Lailatul Qadar itu, kata Lailatul Qadar
digunakan untuk 2 malam. Yang pertama adalah al-ula Lailatul Qadari bimakna al-miqdar wal fadl. Itu seperti yang dipaparkan tadi, al-qadar bimakna al-miqdar wal fadl wa hiya allati wasafaha Allah taala biqaulihi inna Lailatul Qadari khairun min alfi syahr. Wa hadhihi takunu fil ashril akhir min Ramadan khassah. Jadi ini yang dimaksud oleh firman Allah Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Kemudian Lailatul Qadar itu bermakna takdir. Ini mirip dengan apa yang saya sampaikan tadi. Di sini bermakna takdir berdasarkan firman Allah inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Yang menarik begini, pada dasarnya antara keagungan malam nisfu Sya'ban dengan malam Lailatul Qadar itu pernah bertemu, pernah menyatu. Karena menurut pendapat ini kan simpang siur sebetulnya. Di satu sisi kalau kita ayat ini kita paksakan berkenaan dengan turunnya Al-Quran dan lalu dipahami bahwa ini adalah bertepatan dengan malam nisfu Sya'ban, kan tak cocok begitu. Bagaimana mungkin datangnya Al-Quran, turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah ini bertepatan dengan malam nisfu Sya'ban? Itu kan tak cocok, bertentangan dengan ayat yang muhkamat inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sementara di sini kan ayatnya tak tegas. Kalau kita terima pendapat ulama yang mengatakan bahwa ayat ini konteksnya berbicara dalam nisfu Sya'ban, maka di sini pemahamannya begini, bahwa pada dasarnya keagungan malam nisfu Sya'ban itu tidak melulu terjadi pada malam pertengahan Sya'ban alias nisfu Sya'ban, tidak. Akan tetapi itu berpotensi terjadi pada bulan-bulan yang lain begitu. Akan tetapi yang terbanyak atau yang paling dominan terjadinya keagungan malam nisfu Sya'ban itu betul-betul terjadi di malam nisfu Sya'ban. Akan tetapi khusus saat terjadinya penurunan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah itu betul-betul bertepatan dengan malam Lailatul Qadar juga malam nisfu Sya'ban. Itu sebabnya kenapa mengenai turunnya Al-Quran di sini disifati dengan 2 sifat. Yang pertama di sini inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Sementara yang kedua disebut dengan inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Dan ini dipandang wa hadzal qaulu min faslil khitab fi hadhil mas'alah, dipandang merupakan pendapat yang paling oke di antara sekian pendapat yang ada. Karena bisa memadukan di antara 2 hal yang bertentangan. Sebab kalau dipaksakan ayat itu, misalkan surat Dukhan tadi dipaksakan itu konteksnya berbicara dalam nisfu Sya'ban, kan tidak mungkin Al-Quran itu turunnya bertepatan dengan nisfu Sya'ban. Karena tegas Al-Quran mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Oleh karena itu, biar tidak terjadi benturan seperti itu, kata ulama, keagungan malam nisfu Sya'ban yang biasa terjadi pada pertengahan malam Sya'ban itu terjadinya itu hanyalah besar kemungkinan saja. Artinya bukan suatu hal yang talazum. Sehingga sekali lagi, jika tesis ini bisa diterima, maka saat bertepatan dengan diturunkannya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah itu terjadi 2 keagungan, yaitu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar di satu sisi, dan di sisi lain juga bertepatan dengan keagungan malam nisfu Sya'ban. Kemudian untuk selanjutnya yang tak kalah penting di sini, bagaimana kita bisa menyongsong malam Lailatul Qadar. Terus terang, dalam masalah ini kita dituntut betul-betul memaksimalkan 10 hari terakhir daripada malam malam Ramadan. Tentu dengan memperbanyak ibadah. Akan tetapi untuk bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar, kata para ulama, pendapat yang ringan, ini sebetulnya cukup dengan cara sholat isya secara berjemaah, lalu sholat tarawih, lalu
berjamaah sholat subuh itu sebetulnya bisa mendapatkan bagian daripada malam Lailatul Qadar. Terus terang, dalam menyongsong hadirnya malam Lailatul Qadar ini ada 3 tingkatan, kata Syekh Nawawi Banten dalam kitab Nihayatul Zainnya. Yang pertama, tingkatan ulia yang paling tinggi, yaitu orang-orang yang menghidupkan full satu malam itu penuh dengan ibadah full. Tingkatan yang kedua, menghidupkan sebagian besar malam itu dengan ritual ibadah. Jadi kalau yang pertama full malam itu diisi dengan ibadah, yang kedua tidak full, hanya menghidupkan sebagian besar malamnya itu dengan ritual ibadah. Dan tingkatan yang terakhir kayak tadi, cukup beribadah, sholat isya dengan cara berjemaah, sholat tarawih, lalu sholat subuh secara berjemaah, maka itu pun juga besar kemungkinan bisa mendapatkan kecipratan berkah dari malam Lailatul Qadar. Banyak para ulama mengatakan bahwa sebetulnya untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu, atau orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu tidak harus melihat hal-hal yang spektakuler. Jadi tidak harus melihat ada cahaya begini begitu, tidak harus seperti itu. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk orang-orang tertentu memang oleh Allah itu diberi keistimewaan, dia diberi kekuatan untuk bisa melihat tanda-tanda malam Lailatul Qadar itu. Di antaranya misalnya dia diberi karamah oleh Allah melihat alam semesta ini, jagat raya ini semuanya sujud kepada Allah bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Dia juga bisa merasakan salamnya malaikat Jibril sehingga badannya merinding, kemudian hatinya itu menjadi halus, menjadi lembut, dan air matanya mengucur. Itu diantara tanda-tanda yang dirasakan oleh orang-orang soleh dahulu yang mendapatkan langsung malam Lailatul Qadar. Kemudian tanda-tanda yang lain diantaranya itu adalah, kata para ulama, malam itu tidak mendung, tidak panas, pun juga tidak dingin, jadi sedang gitu. Dan keesokan harinya matahari itu tak terlalu terik, tak terlalu panas, karena efek daripada turunnya malaikat, hilir mudiknya malaikat turun ke langit, turun dari langit ke bumi untuk menyampaikan salam, untuk menemui orang-orang mukmin. Lalu malaikat Jibril khususnya menyampaikan salamnya Allah kepada orang-orang yang dimaksud, orang-orang yang betul-betul beruntung. Dan orang-orang yang beruntung itu ya semua orang-orang mukmin, dikecualikan di situ adalah diantaranya yang tak bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar adalah orang yang suka minum minuman keras, kemudian orang yang memutus silaturahmi, kemudian orang yang gemar melakukan maksiat, selalu bermaksiat, bergelimang dalam kemaksiatan. Dan sekali lagi kita sebagai orang biasa tidak perlu pesimis, kata para ulama. Walaupun kita misalkan tidak melihat secara langsung tanda-tanda seperti yang dipaparkan oleh ulama, bahwa malam itu terang, malam itu cerah, malam itu angin berhembus semilir gitu. Kemudian dia merasakan badannya merinding, kemudian hatinya seakan-akan merasakan sentuhan halus tangannya Jibril dan sebagainya. Jangan pesimis, karena hal-hal seperti itu hanya tertuju kepada orang-orang pilihan. Adapun orang-orang secara umum tetap bisa berpotensi mendapatkan bagian dari kucuran berkah dari malam Lailatul Qadar, tentu dengan cara yang penting dia beribadah, sholat, baca sholawat, baca Quran dan sebagainya di malam-malam yang disitu sangat memungkinkan datangnya malam Lailatul Qadar. Barangkali itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita di sisa-sisa Ramadan ini ditakdirkan oleh Allah termasuk orang-orang yang bisa berjumpa dengan malam Lailatul Qadar dan mendapatkan berkahnya. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.